Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu mengucap syukur atas karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lampaui. Dan pada saat ini Tuhan telah membangunkan kami dengan kesehatan. Kami mengucap terima kasih dan syukur. Mampukanlah kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambilkan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita menyaksikan anak-anak kita tidak mengerjakan tugas atau istilahnya PR. Apalagi kita sebagai guru sering menyaksikan hal itu. Setelah mengetahui hal tersebut, sebagai orang tua atau guru, kita pasti akan menanyakan kenapa si anak tidak mengerjakan PR. Dan si anak pasti akan memberi jawaban dengan segala alasan yang bermacam-macam, dengan istilahnya 1001 macam alasan. Hal ini seorang guru pasti sering mendengarkannya. Mengapa mereka tidak mengerjakan PR? Dan jawabannya pada intinya mereka tidak mengerjakan PR karena terpaksa. Begitu seorang pencuri yang tertangkap, ia juga mengaku terpaksa demi memenuhi kebutuhan keluarga. Terpaksa dalam bahasa Jawa itu kepeksa. Kata kepeksa sering dijadikan alasan untuk melegitimasi kekeliruannya, bahkan menghalalkan dosa. Pada waktu Yesus disalib, Petrus mengikutinya dan melihat dari kejauhan. Saat ada orang memandang Petrus dan bertanya bahwa ia ini juga pengikut Yesus, Petrus menyangkalnya. Tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Ya, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga gambaran tersebut merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga Petrus pada saat itu dipandang dengan tajam dari kejauhan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Maka Rasul Paulus di dalam ayat yang telah kita dengarkan tadi memberikan nasihat kepada Timotius agar tetap menahan diri saat mengalami penderitaan dalam hidupnya. Di dalam penderitaan sebagai manusia, sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan kita itu tidak sebanding dengan apa yang diderita oleh Tuhan kita di kayu salib. Apalagi pada saat kita memberitakan Injil Tuhan. Begitu pula Rasul Paulus di dalam perjalanan hidupnya, ia memberitakan kabar kesukaan atau berita keselamatan. Di dunia ini pasti menemui banyak sekali hal-hal yang tidak enak atau penderitaan pada saat menyampaikannya. Bahkan nyawa hampir saja dipertaruhkannya. Itu saja ada sebagian orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan hal ini, mengingatkan kepada kita semua, tidak hanya kepada Timotius. Paulus mengingatkan bahwa nanti akan tiba saatnya kita akan mempertanggungjawabkan pelayanannya pada Tuhan, seperti yang tertera di dalam ayat 5 tadi. Bahwa mengingat akan datang hari pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan, bahwa setiap orang percaya memiliki tugas mengabarkan Injil, mewartakan kebenaran di hadapan Allah. Dan ini tidak mudah. Maka jangan suka kita membenarkan diri dengan segala alasan seperti 3 contoh hal tadi. Untuk menghindari penderitaan, kita sering melegitimasikan alasan-alasan yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita semua hidup penuh dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa Sang Khalik, Sang Juru Selamat yang akan menolongmu, apalagi terhadap anak-anak kita yang masih membutuhkan kekuatan iman. Mari kita ingatkan untuk mengerjakan soal atau PR dengan baik. Kerahkan sekuat tenaganya. Pasti Tuhan akan menolong dan memampukan anak-anak kita mengerjakan PR. Begitu juga kita di dalam pelayanan kita di setiap hari. Banyak sekali kendala-kendala yang menghambat. Mungkin ekonomi, waktu, ataupun kesempatan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk melakukan pelayanan dengan baik, pastilah kita mampu. Janganlah kita hanya memberikan pembelaan diri. Jangan kita menyandarkan pembelaan kita untuk tidak melakukan pelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hal itu merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Tuhan dan termasuk melakukan dosa. Jangan melakukan itu dengan terpaksa. Walau dalam kondisi kepepet atau menderita, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Allah yang sudah mendapatkan cap ahli waris, mestinya kita tetap teguh melakukan prinsip kebenaran di dalam pelayanan kita setiap hari. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita, dan ingatlah, segala perbuatan kita itu nantinya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kita. Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita.
bahkan telah menghapus segala dosa-dosa kita dengan derita di kayu salib. Tuhan pasti menyertai kita. Amin.